A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Niki selalu Allah ittaqullah. Bi Allah suruh takwa ke sengko. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan menghubungi Allah. Wasilah sama sekali bukan perantara. Mari kita cermati takutnya kuking agabayan cek lakar wasilah beri perantara. Semua ulama tafsir ada sing artiin perantara. Arab bi artiin perantara bi ore. Coba nih kan nih. Kula lo baca akapita ko abid nih kah. Keng nih kah bisa teh kali panjenengan. Lebeda terjemana pemahaman nih kah. Di dalam tafsir Jalalain Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti ini watlubu ma yuqarribu ilaihi min taati nika arti ringkesan nika sekocak wasilah ke taat menjadi sebab yang menjadi sebab dekat kepada Allah. Anda mengatakan bahwa wasilah itu tidaklah berarti perantara. Karena wasilah menurut ahli tafsir, menurut Anda adalah taat. Dalam arti Anda mengatakan bahwa wasilah hanyalah boleh dengan amal, dengan ketaatan sendiri, dengan amal sendiri. Saya ingin menanggapi, saya ingin mempreteli pernyataan Anda satu persatu. Pertama, pernyataan Anda mengatakan bahwa wasilah atau perantara itu hanya boleh dengan amal atau dengan ketaatan sendiri. Lah ini tentu menyalahi kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu lafal am itu artinya lafal yang bermakna umum, itu harus diberlakukan keumumannya, artinya tidak boleh dikhususkan selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Lafal al-wasilah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, al-wasilah itu masuk kategori lafal am. Karena lafal am itu dalam kaidah usul fikih ada 4. Nomor 1, langsung nomor 1 saja ya. Nomor 1 itu adalah lafal mufrad. Lafal mufrad yang dimakrifatkan menggunakan al. Lafal al-wasilah itu mufrad kemudian dikasih al. Maka di situ masuk masuk lafal am, lafal umum. Sehingga karena ini lafal umum dan tidak ada yang mentaksis di belakangnya, maka harus diberlakukan keumumannya. Maka wabtaghu ilaihil wasilah, dan mencarilah kalian wasilah. Lah itu maksudnya wasilah itu boleh dengan amal sendiri, dengan ketaatan sendiri, ataupun dengan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian Anda mengatakan bahwa tidak ada ulama tafsir yang mengartikan wasilah selain taat. Jadi menurut Anda ulama tafsir semuanya sepakat bahwa wasilah itu adalah ketaatan maksudnya. Dengan berdalih pada keterangan dalam tafsir Jalalain. Padahal dalam slide yang Anda tampilkan itu juga ada indikasi yang juga ada keterangan yang mengindikasikan bahwa wasilah itu bukan hanya doa. Wasilah itu bukan hanya taat, bukan hanya ketaatan, bukan hanya amal solehnya sendiri. Sayangnya itu tidak sampean baca. Coba saya yang baca. Dalam tashilnya di bawahnya Jalalain itu. Wabtaghu ilaihil wasilah ay ma yatawassalu bihi wa yataqarrabu bihi ilaihi minal a'malis sholihati. 1, minal a'malis sholihati, dari amal-amal soleh, wad du'ai, dan doa, wa ghairi dzalik, dan lainnya tersebut. Jadi tidak hanya wasilah itu, tawassul berperantara itu tidak hanya dengan ketaatan, juga tidak hanya dengan doa,
tapi boleh dengan yang lain. Boleh dengan dat, boleh dengan amal, boleh dengan asar. Jadi itu. Ini kok boleh nih. Ini kesering sampean mereng mungkin nih kak. Orang buta tar ke Rasulullah, pahih kocak nyangku adua Rasulullah saya juaki ke Allah. Makanya coba cermati sampean lafalan nih king mare anon. Makanya khusus polan pengajian ngangkui dalil. An Utsman bin Hunayf an rajulan dariral basar atan nabiyya. Dari Utsman bin Hunayf sangkuna situng orang sebuta matana entar da Rasulullah faqala ut Allah ayu afiyadi. Rasulullah doa ki kaula da Allah supaya mah beres kaula. Nabi ada budar ba in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Engki mun sampean je maksane doa ke de kula. Tapi mun sabar sampean lebih sae. Lo doa kina latin kalbu tapi peda paki surga. Qala ada pat pun tentu aki keng lo kuat terong atela ko. Qala ada bu Nabi pa amaroe Utsman ki fa amarohu pas perintah bi Nabi merintah do ring butuh gela ayatawaddo sara wudu fayusinul wudu aku sampurna aki wudu fayat bihada doa pas sara doa orang sebuta gela kalaban doa panika kene Allahumma inni sara doa nika tadi sara salat apa audu gelu sampurna aki pah ni kebaca inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika ni kan kaula minta de ajunan Allah ngadep kaula ilaika maring ajunan binabiyika kaula ngadep kalaban nabi nika Muhammadin nabi rahmah kalaban nabi Muhammad nika inni ngucap pole atawajjahtu ilaika ila rabbi fi hajati kaula ngadep bika kalaban sampean rabbi nika kan ngadep tadi orang gila sebutah doa juga Rasulullah doa juga kau le ngadep kalaban ajunan Rasulullah kan buta lo ngatela nika kula le ngadep ila rabbi hadhihi litugda supaya ikabulaki iterima aki untuk kaula bahkan orang buta nika adua aki nabi nih Allahumma syaffi'hu fiyya ya Allah paringi syafaat Rasulullah untuk adu aki kaula. Benini ke Nabi pahya juaki ke Allah. Adua bersama-sama. Selanjutnya Anda mengatakan bahwa hadis tadi yang tadi sampean baca itu tidak bisa dibuat dasar, dibuat dalil untuk melegitimasi atau melegalkan tawassul. Karena menurut Anda rojul yang buta matanya tadi bukan bertawassul kepada Nabi, tetapi itu maksudnya berdoa bersama-sama dengan Nabi. Sehingga hadis tadi menurut Anda tidak bisa dijadikan dasar karena rojul tadi berdoa bersama-sama dengan Nabi. Nabi berdoa, dia juga berdoa. Sebenarnya Anda mungkin kurang bacanya. Karena gini, ternyata doa tadi itu, doa yang mirip dengan doa yang diberikan Nabi kepada rojul tadi, itu bukan hanya dibaca oleh sahabat ketika Nabi masih hidup, tapi juga dibaca oleh sahabat ketika Nabi sudah wafat. Ini dalam mafahim juga disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Qad istamala ba'du sahabati hadhihi sighata minat tawassuli ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tadi itu juga dipakai oleh sahabat, oleh sebagian sahabat setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau berdoa dengan redaksi tadi setelah Nabi Muhammad wafat, tentu tidak berdoa bersama-sama dengan Nabi. Faqad rawa at-Tabrani hadzal hadis wa dzakara fi awwalihi qissatan
Wahia anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafit ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Falaqiya Utsman bin Hunayf fashaka dzalika ilaihi. Faqala lahu Utsman bin Hunayf a'tih al-madi'atah fatawadda summa ti al-masjidah fasalli fihi rak'ataini summa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdiyali hajati wa tudzakkir hajataka. Jadi di sini ada orang ini setelah Nabi Muhammad wafat ya, tentu tidak mungkin berdoa bersama Nabi Muhammad. Di sini diceritakan begini. Ada seorang laki-laki yang bolak-balik sowan kepada sahabat Utsman bin Affan. Bolak-balik sowan kepada Utsman bin Affan karena dia punya kepentingan, punya perlu, punya hajat. Tapi nyatanya sahabat Utsman bin Affan tidak menghiraukan orang itu. Sehingga kemudian orang laki-laki tadi bertemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf. Ini Utsman bin Hunayf ya, yang tadi dia suan ke Utsman bin Affan tapi tidak pernah ditemui. Kemudian dia bertemu dengan Utsman bin Hunayf. Kemudian laki-laki tadi mengadu kepada Utsman bin Hunayf bahwa dia suan terus kepada Utsman bin Affan tapi tidak pernah ditemui oleh Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Hunayf memberikan saran kepada laki-laki tadi. Sarannya adalah a'ti al-madi'ata fatawadda summa a'ti al-masjid fasalli fihi rak'atain. Silahkan kamu pergi ke Jeding katakanlah, ngambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat di masjid ya. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian kamu baca doa. Summakul, apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya minta kepadamu, wa tawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu, binabiyina, dengan nabiku, dengan nabi kami, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, ya Muhammad, ini disebut. Inni atawajjahu bika ila rabbi, sesungguhnya saya Muhammad, sesungguhnya saya menghadap saya denganmu pada Tuhanku. Fayaq dia li hajati, maka kabulkanlah hajatku. Kemudian ternyata ini memang dilakukan oleh Jarir tadi, oleh orang laki-laki tadi. Jadi hadis tadi tidak benar kalau diartikan itu maksudnya doa bersama-sama dengan Nabi. Tidak benar. Karena buktinya doa tadi juga digunakan, dipakai oleh oleh sebagian sahabat setelah Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi mohon bacaannya dilanjut lagi. Jangan hanya memahami hadis berdasar kepada logikanya saja, berpikir.